Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G002114 dari kelompok B7. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi medula spinalis. Oke, jadi di medula spinalis ini umumnya kita tuh akan bahas tentang embriologi, terus struktur eksterna, struktur interna, flexus dan traktus, dan juga vaskularisasinya. Nah, jadi ini ada gambar dari medula spinalis. Nah, di sini, di bagian yang warna hijau ini, ini itu merupakan intumesentia cervicalis. Karena dia di bagian cervical. Nah, lalu kita ke bawah. Nah, di bawah ini karena ini di bagian lumbal, jadi ini namanya intumesentia lumbales. Nah, lalu kita ke bawah lagi di bagian warna merah ini. Nah, ini itu dia adalah conus medularis. Conus medularis ya, ini di bagian yang merah. Nah, terus ke bawah lagi dia bakal ada cauda equina yang kayak ekor kuda gitu. Nah, ini untuk cauda equina yang lebih jelas dia seperti ini. Nah, jadi di medula spinalis itu ada pembesaran. Pembesarannya itu ada dua. Intumesentia cervicalis yang di C3 sampai T2. Terus pembesaran klimaksnya ini ada di C6 dan intumesentia lumbales di T10 sampai L2 ini. Nah, pembesaran klimaksnya ini ada di T2, ini yang paling besar ya. Nah, terus di sini juga ada conus medularis nih kan. Kalau tadi conus medularis yang merah ini. Nah, ini tuh ada di ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Jadi ini kan dia ujungnya lancip gini kan, membentuk kerucut. Nah, terus juga ada cauda equina tadi yang udah aku tunjukin yang kayak ekor kuda. Nah, ini tuh struktur buntut pada radices lumbalis et sacralis. Nah, itu dari dia. Nah, terus kita lanjut ke struktur eksterna dan struktur interna. Nah, struktur eksternanya ada viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, terus juga ada sulcus anterolateralis yang ini tuh merupakan tempat keluarnya radix anterior. Terus juga ada sulcus posterolateralis dan ini tuh tempat keluarnya radix posterior. Nah, terus kalau struktur internanya dia ini ada substansia alba sama substansia grisea. Nah, kalau alba ini tuh dia warnanya putih karena isinya dia ini ada serabut saraf yang diselubungi oleh mielin. Nah, ini tuh dibagi tiga, ada yang funiculus anterior, lateral, sama posterior. Nah, terus kalau substansia grisea dia ini warnanya kan abu-abu ya, kayak ya agak gelap gitu lah karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, terus di tengahnya ini dia terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Nah, ini ada ada gambarnya. Jadi ini di sini ada sulcus medianus posterior. Nah, terus ada sulcus intermedius posterior, ada kanalis centralis di sini. Terus ada viscera mediana anterior juga. Nah, terus kita lanjut ke
plexus medula spinalis. Nah, plexus medula spinalis ini ada macam-macam. Ada plexus cervicalis yang dibentuk oleh ramus primary ventralis. Terus ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, sama 7, sama 8, dan juga sampai nervus thoracal 1. Nah, terus juga ada plexus lumbosacralis. Dia ini ada plexus lumbalis, plexus sacralis, sama plexus coccygeus. Nah, sekarang kita masuk ke tractus ascendens dan descendens. Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi kanan itu kan bagian ascendens. Nah, dia ini ada spinothalamic yang anterior. Nah, dia ini membawa rangsang raba dan tekan. Terus ada spinothalamic yang lateral. Yang ini nih, bagian ini. Nah, dia ini membawa rangsang nyeri dan suhu. Terus ada spinocerebralis yang anterior dan posterior. Ini yang anterior. Ini yang posterior. Nah, dia ini membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Terus ada columna dorsalis posterior juga. Nah, terus kalau di bagian kiri, dia ini descendens kan. Dia ini ada tractus corticospinalis yang anterior. Nah, terus dia ini untuk pergerakan otot volunteer. Yang untuk pergerakan otot volunteer ini juga ada tractus corticospinalis yang lateral juga, yang bagian ini ya. Nah, terus ada tractus rubrospinalis. Nah, yang di bawahnya yang kayak dia ini agak garis-garis pink di gambar ini. Nah, dia ini merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya tuh untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Terus ada tractus tectospinalis. Nah, dia ini ya. Ini merupakan yang fungsinya tuh untuk refleks pada lengan, terus juga respon terhadap penglihatan, pendengaran, dan kulit. Nah, terus ada yang terakhir ada tractus extrapyramidalis. Nah, dia ini fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Nah, yang terakhir ini ada vaskularisasi midspin atau medula spinalis. Nah, jadi untuk utamanya ini di bagian sini arteri spinalis yang anterior, terus juga di sini ada vertebral arteri, terus juga ini ada subclavian arteri, ada radicular arteri, terus juga ada lumbar radicular arteri. Nah, ini jadi ini adalah vaskularisasi dari medula spinalis. Nah, baik, terima kasih. Untuk penjelasan mengenai medula spinalis sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.